Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang menentukan kesuksesan. Pembahasan kali ini kita akan merujuk kepada Thomas Stanley, yang mana Thomas Stanley ini merupakan penulis buku Millionaire Mind yang pernah melakukan riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Riset yang dilakukan di Amerika dengan total 1.001 responden. Dari 1.001 responden itu, 733 responden adalah milioner. Hasilnya menunjukkan bahwa IQ yang tinggi, sekolah yang favorit, atau perguruan tinggi yang bergengsi bukan faktor utama yang menentukan kesuksesan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil riset Thomas Stanley ini, intellectual quotient atau IQ itu berada pada peringkat 21. Sementara lulusan, baik sekolah favorit atau perguruan tinggi, itu berada pada peringkat 23. Yang selama ini kita menganggap bahwa IQ yang cerdas atau sekolah yang favorit, perguruan tinggi yang ternama adalah faktor yang paling menentukan kesuksesan seseorang. Ternyata hasilnya tidak. Justru sudah kita sebutkan tadi, IQ itu berada pada tingkat 21, sementara lulusan itu berada pada peringkat 23. Lalu apa saja yang menentukan atau menjadi faktor utama menentukan kesuksesan? Di sini kita akan melihat 10 faktor utama yang paling menentukan kesuksesan seseorang. Kita lihat yang pertama hasil risetnya menunjukkan adalah kejujuran. Kejujuran merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Karena memang kejujuran ini merupakan akar kepercayaan. Ketika kita mendapatkan kepercayaan setiap orang, mendapatkan kepercayaan di rumah, mendapatkan kepercayaan di tempat bekerja, mendapatkan pekerjaan di perusahaan, ini menjadi modal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menentukan kesuksesan karirnya. Kejujuran ini merupakan harta yang paling berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena untuk mendapatkan kejujuran ini sangat sulit ditemukan dalam setiap diri pribadi. Oleh karena itu, sikap jujur harus menjadi norma yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Yang kedua adalah kedisiplinan. Disiplin ini erat kaitannya dengan manajemen waktu, yang mana orang yang disiplin akan terkontrol mulai dari tidurnya, bangun tidurnya, aktivitasnya, masuk kerjanya, kemudian menyelesaikan pekerjaannya, waktu pulangnya, waktu istirahatnya. Orang disiplin itu akan berkaitan dengan bagaimana dia memanajemen waktu antara pekerjaan dan di luar pekerjaan. Disiplin juga akan menunjukkan konsistensi terhadap langkah-langkah mencapai tujuan atau misi ke depan. Orang yang memiliki disiplin, jelas tujuan dan misi ke depannya itu lebih terarah. Yang ketiga, itu adalah mudah bergaul. Mudah bergaul ini menunjukkan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mudah diterima dengan kelayakan orang banyak, dengan mudah bergaul akan memperbanyak networking dan kerjasama dengan orang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, dukungan pendamping. Dukungan pendamping ini bisa berasal dari orang terdekat, baik di rumah, di keluarga, atau di kantor, atau memang di perguruan tinggi. Sehingga dukungan pendamping ini akan membuat seseorang untuk saling melengkapi, kemudian saling meningkatkan prestasi kerja, saling memacu, saling menyemangati,
dan saling membantu dalam mencapai sebuah kesuksesan. Yang kelima adalah kerja keras. Orang yang bekerja keras dengan orang yang tidak bekerja keras akan terlihat hasil yang mereka dapatkan. Ada hasil yang membedakan pribadi yang bekerja keras dengan orang yang tidak mau bekerja keras. Di dalam bekerja keras, orang yang kerja keras akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam dirinya sendiri. Yang keenam, kita lihat kecintaan pada yang dikerjakan, rasa cinta dan loyalitas pada pekerjaan akan membuat seseorang tekun, bersemangat, rajin dalam mengerjakan, kemudian tidak mudah bosan. Oleh karena itu, pastikan untuk mencintai apa yang Anda kerjakan. Karena ketika kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, hasilnya akan mudah bosan, jenuh, sulit, tidak mau untuk berusaha, tidak mau untuk memahami, dan dia akan merasa jenuh. Sementara orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan rileks, dia akan happy, dan dia akan bersemangat, dan dia selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Yang ketujuh adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini akan melihat kualitas kepemimpinan yang baik yang ada dalam diri seseorang, nanti akan menghasilkan sebuah pemikiran dan perilaku yang akan menjadi habit dalam kesehariannya. Di setiap orang, jiwa kepemimpinan ini pasti ada. Kemudian yang kedelapan adalah kepribadian kompetitif. Kepribadian kompetitif ini akan membuat seseorang pantang menyerah, terutama dalam mengalahkan ego dan kekurangan dirinya, sehingga dia akan terus belajar bagaimana meningkatkan potensinya dan bagaimana menutupi kekurangannya. Dengan kepribadian kompetitif tadi akan memacu seseorang untuk berkompetisi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga dia bukan bekerja apa adanya, tapi dia akan bekerja bagaimana yang seharusnya. Ini yang kedelapan. Kita lihat yang kesembilan, hidup teratur. Hidup teratur ini akan memberikan waktu yang lebih untuk menyiapkan diri dalam menjalani hari-harinya. Orang hidup teratur akan fokus pada langkah-langkah yang ingin dicapai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini yang kesembilan. Sementara yang ke-10 adalah kemampuan menjual ide. Menghasilkan inovasi dari sebuah ide yang cemerlang. Kemampuan keras untuk live in a brand sebagai wujud sebuah ide. Orang yang bisa menjual ide atau akan mampu membuat inovasi-inovasi baru yang di luar kebiasaan yang dikerjakan oleh orang lain. Yang makanya yang ke-10 ini termasuk faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Kalau kita lihat dari 10 faktor utama yang menentukan kesuksesan, mulai daripada kejujuran, kemudian kedisiplinan, yang ketiga mudah bergaul, yang keempat dukungan pendamping, yang kelima kerja keras, yang keenam kecintaan pada yang dikerjakan, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepribadian yang kompetitif, yang kesembilan hidup teratur, yang ke-10 kemampuan menjual ide. 10 faktor utama ini merupakan soft skill yang setiap orang bisa miliki. Setiap orang bisa mengarahkan dirinya ke sana dan setiap orang bisa mengembangkan diri untuk mendapatkan 10 soft skill yang menjadi faktor utama menentukan kesuksesan seseorang. Semoga yang 10 ini selalu kita kembangkan dalam diri kita masing-masing supaya apa yang kita lakukan itu bisa membawa dan menargetkan kita menuju arah kesuksesan.
Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.